Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 65. Saudara Qin, saya hampir sampai di pabrik semen lama. Di mana Anda? Saat dia akan tiba, Situ Honglian menelepon Qin Ming. Saya sedang di jalan di depan pabrik semen. Turun dari mobil di persimpangan dan berjalanlah. Anda tidak dapat melewati bagian jalan ini dengan mobil. Sekitar 5 menit kemudian, sesosok tubuh anggun muncul di jalan semen bergelombang. Dia mengenakan gaun bermotif bunga bohemian. Lingkungan sekitarnya sunyi dan gelap gulita, membuatnya terlihat menakutkan dan menakutkan. Seorang gadis pemalu pasti akan terlalu takut untuk datang sendirian. Situ Honglian mengumpulkan keberanian dan berjalan ke depan dengan hati-hati, bergumam pada dirinya sendiri, saudara Qin benar-benar hebat. Hadiah apa yang bisa kamu berikan padaku di tempat yang begitu miskin? Kamu tidak akan mengolok-olokku, kan? Jika kamu berani mempermainkanku, kamu tidak akan pernah memaafkannya. Saudara Qin. Setelah berjalan beberapa saat, Situ Honglian melihat cahaya terang dari mobil dan gerakan samar sesosok manusia, dan berseru dengan keras, Saudara Qin, kamu di mana? Ini dia. Qin Ming melambaikan tangannya dan mengeluh, kamu bergerak terlalu lambat. Aku lelah menunggu. Datang dan tanda tangani hadiahmu. Sudah dikemas. Apa yang kamu berikan padaku, begitu misterius. Melihat Qin Ming, Situ Honglian menjadi lebih berani, mempercepat langkahnya, dan pemandangan di depannya menjadi semakin jelas. Mengapa ada orang tergeletak di tanah berlumuran darah, orang mati? Seru Situ Honglian ketika dia menyadari bahwa orang yang tergeletak di genangan darah di sebelah mobil telah meninggal. Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Mengapa masih ada orang mati? Itu semua adalah alat peraga dan boneka, digunakan untuk menghidupkan suasana. Jangan khawatir tentang detailnya. Mari kita lihat siapa ini. Qin Ming mengambil Lei Heihu, yang berlumuran darah, dan melemparkannya ke dalam bagasi mobil. Lei Heihu ditembak 3 kali, dan Qin Ming menggali peluru di lukanya dengan cara yang sederhana dan kasar. Dia sangat kesakitan sehingga dia sudah kehilangan kemampuan untuk melawan, dan hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Ini, Guntur, harimau hitam. Situ Honglian tidak mengenalinya pada awalnya, tetapi setelah identifikasi yang cermat, dia melihat bahwa itu adalah harimau hitam Guntur. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan mata merah ketika mereka bertemu, dan mereka mengatupkan gigi perak mereka dengan niat membunuh. Jika tadi dia terlihat seperti Dewi Cahaya dalam kegelapan, sekarang dia terlihat seperti iblis wanita yang ganas. Situ Honglian tidak pernah menyangka bahwa hadiah dari Qin Ming ternyata adalah Lei Heihu, musuh yang membunuh ayahnya. Sungguh kejutan yang sangat besar sehingga dia merasa sangat rumit untuk sesaat, termasuk kegembiraan, keterkejutan, kebencian, dan niat membunuh. Aku sudah menyerahkannya kepadamu. Jika kamu ingin membunuhnya atau mencakarnya, itu terserah kamu. Qin Ming menyalakan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulut Lei Heihu alih-alih merokok. Saya tidak pernah memperlakukan narapidana dengan buruk. Sebelum saya mati, saya akan merokok sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan melanjutkan perjalanan saya. Saat ini, Lei Heihu tidak bisa berpura-pura lagi, memuntahkan rokoknya, dan hampir meraung dengan marah, anakmu sedang menggodaku, dan aku tidak akan melepaskanmu meskipun kamu adalah hantu. Jangan mengatakannya terlalu kasar. Aku berjanji akan melepaskanmu, tapi aku tidak mengatakan bahwa orang lain tidak bisa membunuhmu. Bersiaplah secara mental untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Bis, kamu juga punya hari ini. Aku ingin kamu mati. Musuh yang membunuh ayahnya ada tepat di depannya. Kebencian yang telah ditekan selama bertahun-tahun pecah. Dia tampak sedikit gugup dan harus mengambil pistol dan mengarahkannya. Seluruh tubuh Thunder Heihu gemetar tanpa sadar. Lei Heihu ketakutan ketika kematian sudah dekat. Dia telah melihat terlalu banyak pemisahan hidup dan mati selama bertahun-tahun, dan dia lebih menghargai hidupnya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku, aku bisa. Untuk memberi Anda keuntungan, geng macan hitam dan properti saya dapat diberikan kepada Anda. Petik 2. Uang baumu berlumuran darah orang yang tidak bersalah. Aku merasa kotor bahkan jika kamu memberikannya kepadaku. Situ Honglian melampiaskan kebenciannya, geng macan hitam awalnya milik ayahku. Saat itu, kamu membunuh orang tuaku dan merampok mereka. Wajar jika aku mengambilnya kembali hari ini, dan aku tidak membutuhkanmu untuk memberikannya kepadaku. Setelah 10 tahun, aku akhirnya bisa membunuh musuhku dan membalaskan dendam orang tuaku dosa orang tuamu sendiri. Semakin banyak Situ Honglian berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Jarinya mungkin menarik pelatupnya kapan saja dan membunuh Lei Heihu dengan satu tembakan. Tunggu sebentar. Qin Ming memblokirnya, jika kamu ingin menembak, kamu harus berpikir jernih. Begitu tanganmu berlumuran darah, kamu tidak bisa mencucinya. Lagi pula dia akan mati, jadi biarkan aku yang melakukannya. Untukmu. Bagaimanapun, bagiku, aku tidak peduli jika aku mempunyai terlalu banyak kutu dan aku tidak perlu khawatir tentang terlalu banyak hutang. Tidak, aku ingin membunuh binatang ini dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam orang tuaku dengan tanganku sendiri.
Situ Honglian mengertakkan gigi dan menatap Lei Heihu dengan kebencian di matanya seperti belati tajam membunuh Lei Heihu. Harimau itu dipotong-potong dengan ribuan pisau dan bangkainya dipecah-pecah. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, aku harus menarik beberapa orang untuk mendukungku sebelum aku mati. Lei Heihu tahu bahwa kematian tidak bisa dihindari dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Dia lebih baik mati daripada mati. Namun, 5 orang yang selamat di sebelah mereka saling memandang dan tidak ada yang bergerak. Sekarang, situasi Lei Heihu sudah berakhir. Mereka tidak mau lagi mengorbankan hidup mereka untuk Lei Heihu. Terlebih lagi, ada Qin Ming, Dewa Kematian, yang hadir menjadi sia-sia. Kamu tidak mendengar apa yang aku katakan. Siapapun yang membunuh pasangan ini, aku akan memberinya hadiah besar, dan aku akan memberinya setengah dari harta benda. Lei Heihu meraung sebelum dia meninggal. Lei Heihu, kamu telah melakukan banyak hal jahat, pergilah ke neraka. Mengikuti auman Situ Honglian, suara tembakan terus-menerus terdengar. Peluru itu mengenai tubuh Lei Heihu dan darah berceceran. Matanya berputar dan dia berteriak minta tolong. Matanya begitu bulat hingga hampir keluar dari matanya, dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Klik, klik. Situ Honglian menembakkan semua peluru di pistolnya dalam satu tarikan napas. Lei Heihu tidak bisa mati lagi. Dia masih merasa tidak bisa memahami kebenciannya, jadi dia bergegas maju dengan panik. Oke. Qin Ming melangkah maju dan memeluk Situ Honglian. Seharusnya kamu bahagia karena balas dendam besarmu telah terbalas. Jangan bertingkah seperti psikopat. Tenang saja. Ayah, Bu, aku sudah membalaskan dendammu. Sekarang kamu tahu apa yang terjadi, yakinlah. Situ Honglian berlutut, air mata jatuh dari sudut matanya seperti manik-manik pecah. Hatinya terasa seperti gunung besar telah dipindahkan, dan dia merasa lebih rileks dari sebelumnya. Qin Ming melambai kepada Jiang Dali dan berkata dengan sopan, aku serahkan akibatnya padamu. Ya, saya berjanji akan menanganinya dengan baik. Jiang Dali merasa tersanjung dan mengajak 5 orang lainnya untuk mulai membersihkan tempat kejadian. Aku hampir lupa, ada juga sialan. Qin Ming menepuk keningnya dan bergegas menuju pabrik semen tua. Hari sudah larut malam ketika kami kembali ke villa. Setelah menyelesaikan sialan, Qin Ming mandi air panas yang nyaman, jatuh di tempat tidur, dan tertidur. Saudara Qin, apakah kamu tertidur? Tepat ketika Qin Ming hendak tertidur, dia mendengar ketukan di pintu dan berkata dengan samar, apakah kamu ingin menggangguku di tengah malam? Pintunya tidak terkunci. Mencicit. Pintu terbuka, memperlihatkan Situ mengenakan gaun tidur sutra merah muda. Honglian masuk, tampak seperti mawar malam di kegelapan yang kabur, menawan dan menawan. Sebelum ada yang mendekat, Qin Ming mencium aroma samar setelah mandi, yang menyegarkan. Ada apa? Kamu tidak bisa membicarakannya di siang hari. Qin Ming berkata dengan malas tanpa bangun. Situ Honglian tidak menjawab, dia mengaitkan gendongan dengan tangannya, dan gaun tidurnya perlahan-lahan meluncur ke bawah tubuhnya yang halus. Dia benar-benar telanjang di dalam, seperti akar teratai yang lembut dengan kulitnya terkelupas, yang sangat menggoda. Dia berguling ke tempat tidur dan jatuh ke atas Qin Ming. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu sangat lapar atau haus, atau kamu gila? Qin Ming terkejut. Meskipun dia merindukan seorang wanita cantik untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, itu tergantung pada situasi dia berguling dan melompat ke bawah, benar-benar tidak bisa tidur. Kubilang, selama kamu membantuku membalas dendam, aku akan menjadi milikmu, dan aku akan memenuhi janjiku, kata Situ Honglian dengan serius. Oke, kalau begitu tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Qin Ming berbalik dan berlari keluar kamar, tampak sedikit cemas. Situ Honglian berbaring dengan tenang, seperti seorang wanita cantik menunggu suaminya pulang, tetapi Qin Ming tidak datang ketika dia menunggu, dan dia tertidur tanpa sadar. Keesokan harinya, sialan bangun dan menemukan bahwa dia berada di kamar yang aneh dan bisa mendengar suara ombak. Di mana ini? Setelah dia bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa pakaiannya, dan dia menghela nafas lega ketika dia melihat pakaian itu masih utuh. Sepertinya saudara Qin pergi menyelamatkanku tadi malam. Di mana yang lainnya? Mengingat apa yang terjadi tadi malam, sialan turun dari tempat tidur, dengan hati-hati membuka pintu, dan melihat keluar melalui celah pintu seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Saat matanya bergerak, dia melihat seorang pria berpakaian kasual duduk di sofa. Saudara Qin. Setelah melihat penampilan pria itu dengan jelas, sialan berlari karena terkejut, tidak perlu khawatir lagi. Kamu sudah bangun. Qin Ming berkata sambil tersenyum, ini adalah villa dengan pemandangan laut yang baru saya sewa beberapa hari. Lumayan kan? Yah, lumayan. Sialan melihat sekeliling dan mengangguk berulang kali. Saudara Qin, kaulah yang menyelamatkanku tadi malam. Aku berhutang budi lagi. Bukankah kamu menamparkan wajahku? Qin Ming berkata dengan malu-malu, sebenarnya, orang-orang itu datang kepadaku, dan kamu terlibat, tapi itu tidak akan terjadi di masa depan. Orang-orang itu tidak akan pernah berani mengganggumu lagi. Saat keduanya berbicara, pintu kamar tidur lain terbuka, dan Situ Honglian keluar dengan piyama. Rambutnya sedikit berantakan, dan matanya yang menatap Qin Ming dipenuhi dengan kebencian seorang wanita kecil.
Wanita lebih sensitif, dan Xiaolan merasakan dari mata Situ Honglian bahwa hubungan keduanya tampak tidak biasa. Xiaolan, kamu sudah bangun, kamu baik-baik saja. Situ Honglian bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, cukup bagus. Xiaolan tersenyum. Kalau begitu kamu bisa duduk dimanapun kamu mau. Aku akan kembali ke kamar dan berganti pakaian. Setelah menyapa, Situ Honglian berjalan ke lantai 2 dengan langkah kecil. Kembalilah ke kamarmu untuk berganti pakaian. Kamar siapa ini? Xiaolan melirik ke arah Qin Ming, hanya ada saudara Qin dan saudari Honglian di rumah, jadi ini pasti kamar saudara Qin. Di pagi hari, Situ Honglian keluar dari kamar Qin Ming. Apa yang terjadi di antara mereka berdua tadi malam akan menjadi sesuatu yang bahkan orang dewasa akan pikirkan dengan cara yang tidak pantas untuk anak-anak. Xiaolan tidak bisa menahan perasaan pahit dan kehilangan di hatinya, lalu dia menggelengkan kepalanya. Saudari Honglian dan saudara Qin adalah pasangan yang serasi. Saya harus memberkati mereka. Bab 66. Berita pembunuhan Lei Heihu menyebar dengan cepat dalam semalam, dan semua orang yang mengetahui keseluruhan cerita terkejut. Rumor cenderung menjadi semakin aneh ketika menyebar. Seekor ayam mati di sebelah timur desa akan berubah menjadi sapi mati di sebelah barat desa. Berita pembunuhan Lei Heihu oleh Qin Ming tersebar dalam beberapa versi. Beberapa orang berkata, Qin Ming sendirian masuk ke markas geng Macan Hitam, menggunakan kehebatannya untuk membunuh ratusan gangster, membunuh Lei Heihu dengan satu tembakan dalam kekacauan, dan melarikan diri tanpa cedera. Beberapa orang juga mengatakan, Qin Ming masuk ke rumah Lei Heihu di tengah malam, membunuh lebih dari selusin pengawal tanpa ada yang menyadarinya, memukuli Lei Heihu hingga menjadi dadu dengan tembakan acak, dan juga bermain dengan istri Lei Heihu. Yang lain berkata, Qin Ming memimpin sekelompok orang untuk menyerang Lei Heihu secara diam-diam dalam perjalanan. Lei Heihu kalah jumlah dan terbunuh. Seperti kata pepatah, tehnya dingin ketika orang pergi, apalagi ketika orang mati. Tak seorang pun di geng Macan Hitam menyebutkan soal balas dendam kepada Lei Heihu, dan beberapa orang mencoba melihat sekilas pemimpin geng tersebut. Geng Macan Hitam awalnya memiliki 3 pemimpin geng, di antara mereka, Lei Bailang meninggal dunia. Satu-satunya yang paling memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin geng adalah Jiang Dali dan pemimpin geng lainnya, Su Feng. Su Feng bertanggung jawab atas geng Macan Hitam tadi malam dan tidak ikut serta dalam penyerangan terhadap Qin Ming. Dia merasa cukup beruntung bisa mendapatkan masalah besar menjadi pemimpin geng. Dia mulai secara aktif memenangkan beberapa pemimpin geng yang memenuhi syarat, dan dalam pemilihan pemimpin geng pilih dia di konvensi. Setelah seharian persiapan, malam itu, pertemuan geng Macan Hitam diadakan di rooftop Royal Club untuk memilih pemimpin geng baru. Royal Club adalah markas besar geng Macan Hitam. Dekorasinya sangat megah dan sangat mewah. Pertemuan geng pada dasarnya diadakan di sini, tetapi hanya pertemuan penting yang diadakan di atap. Anggota geng bangga berada di atap, dan mereka yang tidak memenuhi syarat bahkan tidak boleh turun tangan. Malam ini, Royal Club dijaga sangat ketat, dengan personel berdedikasi menjaga tangga dan elevator di setiap lantai dari lantai pertama hingga lantai paling atas. Saat senja tiba, beberapa lampu terang menyala di rooftop, menerangi seluruh rooftop yang luas seterang siang hari. Saat ini, lebih dari selusin orang telah tiba, duduk mengelilingi meja kopi berdua atau bertiga. Orang-orang ini semuanya adalah pemimpin utama geng Macan Hitam. Adapun pemimpin kecil dan anggota geng, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin geng. Semuanya sudah di sini, pertemuan geng siap dimulai. Salah satu pria bermata segitiga dan berpenampilan seram melangkah ke podium darurat, melihat ke sekeliling penonton, dan berkata dengan lantang, sayang sekali pemimpin Lei terbunuh, dan saya akan ambil tempatnya untuk sementara. Pimpin pertemuan geng ini. Sebelum resmi dimulai, harap berdiri dan mengheningkan cipta selama 3 menit untuk memberi hormat kepada pemimpin geng yang telah meninggal. Pembicaranya tidak lain adalah Su Feng, salah satu dari 3 pemimpin geng Macan Hitam. Dia juga menyerukan pertemuan geng ini. Semua orang yang hadir mengetahui niatnya dan bertekad untuk memenangkan posisi pemimpin geng. Setelah hening beberapa saat, semua orang duduk dengan jarang. Su Feng berdeham dan meninggikan suaranya, seperti kata pepatah, sebuah negara tidak bisa hidup tanpa raja, dan sebuah keluarga tidak bisa hidup tanpa tuan. Hal yang sama berlaku untuk geng. Mereka tidak bisa hidup tanpa pemimpin geng. Sekarang Hitam Tiger Gang sangat membutuhkan pemimpin geng baru untuk memimpin semua orang guna menciptakan kejayaan yang lebih besar. Setelah rekomendasi tersebut, total 2 calon pemimpin geng dipilih. Satu adalah saya sendiri dan yang lainnya adalah Jiang Dali, pemimpin geng tersebut untuk memilih secara adil dan adil untuk memilih pemimpin geng dalam pikiran Anda. Orang dengan suara terbanyak akan menjadi pemimpin geng baru. Su Feng langsung ke topik tanpa omong kosong yang tidak perlu, yang juga menunjukkan bahwa dia tidak sabar untuk naik ke posisi pemimpin geng. Semua orang saling memandang, mengambil kertas dan pena yang telah disiapkan sebelumnya, dan menuliskan calon yang mereka dukung. Jiang Dali tampaknya tidak terlalu peduli dengan hasil pemilu. Dia duduk santai di belakang kerumunan, bermain dengan ponsel di tangannya. Untuk menghindari kecurigaan, orang lain bertanggung jawab mengumumkan pemungutan suara. Su Feng mengundurkan diri dari mimbar. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kebanggaannya, dan dia sangat percaya diri untuk menjadi pemimpin geng.
Karena setelah seharian beraktivitas, dia telah memenangkan lebih dari 2/3 orang yang hadir, dan orang-orang ini mengatakan pasti akan memilihnya. Total ada 17 atau 8 orang di tempat tersebut. Surat suara segera diisi dan dimasukkan ke dalam kotak kayu tertutup, dan kemudian penghitungan suara dimulai. Su Feng punya 1 suara, Su Feng punya 1 suara, Su Feng punya 1 suara, Jiang Dali punya 1 suara. Dalam waktu 3 menit, hasil pemungutan suara dihitung. Su Feng akhirnya mendapat 11 suara dan Jiang Dali 6 suara, yang berarti Su Feng terpilih sebagai pemimpin geng baru dengan keunggulan absolut. Saya ingin mengundang Anda, pemimpin geng baru. Pada saat ini, suara berisik dan jeritan tiba-tiba datang dari tangga, dan beberapa penjaga pintu terbang terbalik dan jatuh ke atap. Siapa yang berani membuat masalah? Apa pekerjaan penjaga untuk mencari nafkah? Mengapa kamu tidak segera menangkapku? Su Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan sangat tidak senang melihat dia akan naik tahta pemimpin geng. Seseorang sebenarnya datang kepadanya pada saat ini. Membuat masalah benar-benar sial. Hallmaster, sesuatu yang buruk telah terjadi. Qin Ming datang dengan seorang wanita berbaju merah. Saudara-saudara tidak tahan. Salah satu orang yang jatuh ke atap berteriak sambil merangkak. Qin Ming, untuk apa dia di sini? Alis Su Feng semakin berkerut, orang yang datang ke sini tidak jahat. Segera setelah itu, beberapa orang lagi dilempar ke atap seperti karung pasir, dan seorang pria dan seorang wanita muncul di pintu masuk tangga. Pria itu adalah Qin Ming, dan wanita itu adalah Situ Honglian. Situ Honglian mengenakan celana ketat berwarna merah, sosoknya yang menggerakkan dan anggun tidak diragukan lagi terpampang di layar penuh, dengan ribuan ikat rambut tinggi, dan ekspresi dingin di wajahnya, yang membuatnya tampak seperti kakak perempuan yang dingin. Saya mendengar bahwa Anda mengadakan pertemuan untuk memilih pemimpin geng baru, dan saya di sini untuk ikut bersenang-senang. Qin Ming berjalan dengan gembira, menarik kursi dan duduk tanpa memperhatikan apapun. Situ Honglian, yang mengikuti di belakang, dengan ringan menendang Qin Ming dan terbatuk ringan. Lupa, aku ikut denganmu malam ini, saudari, silakan duduk. Qin Ming segera berdiri lagi, menyeka kursi dengan lengan bajunya, dan meminta Situ Honglian untuk duduk. Seperti kata pepatah, orang-orang tercermin dalam bayangan pohon-pohon terkenal. Meskipun tidak ada seorang pun kecuali Jiang Dali yang menyaksikan kekuatan super Qin Ming membunuh 50 pria bersenjata sendirian dan menebas senjata harimau hitam guntur dengan tangannya sendiri. Semua mendengar tentang hal itu. Sekarang dewa ini muncul di hadapan mereka, semua orang merasa sedikit ketakutan, dan tidak ada yang berani menghentikannya dengan gegabah. Banyak hal yang tidak berguna. Su Feng berteriak dengan marah pada preman yang mengejar dan mengusir mereka. Kursi itu diberikan kepada Situ Honglian. Qin Ming memindahkan meja lain dan meletakkannya di sebelah Situ Honglian. Dia duduk di atasnya, menyilangkan kaki, dan berkata dengan santai, bukankah kalian memilih pemimpin geng baru? Sudah waktunya. Yang mana langkahnya? Lanjutkan. Jangan khawatir, saya Xianyun Yehe dan saya tidak tertarik dengan pemimpin geng. Saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang dan menyaksikan kelahiran pemimpin geng yang baru. Qin Ming terlihat seperti ini dan sama sekali tidak menganggap serius orang-orang yang hadir. Wajah Su Feng menjadi gelap, dia mengambil postur sebagai pemimpin geng, dan berkata dengan suara yang dalam, pemimpin geng telah dipilih, saya di sini. Jika Anda berada di sini sebagai tamu, tidak peduli dendam apapun yang Anda miliki terhadap geng macan hitam, saya menyambut Anda hari ini. Tetapi jika Anda tidak berada di sini sebagai tamu, harap segera pergi. Seperti kata pepatah, hal pertama yang dilakukan pejabat baru ketika dia menjabat adalah jika dia digantikan oleh orang lain, Su Feng akan langsung mengusirnya untuk membangun prestise. Dia sedikit waspada, tapi dia tidak bisa kehilangan muka, jadi dia berbicara lebih hati-hati. Saya di sini untuk bersaksi, yang setara dengan notaris. Kalau tidak izinkan saya bersaksi, Anda akan menjadi pemimpin komplotan. Itu tidak masuk hitungan dan tidak mempunyai akibat hukum. Anda harus memilih kembali, kata Qin Ming sembarangan. Kata-kata ini benar-benar memprovokasi keagungan Su Feng, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, bukan giliran orang luar untuk ikut campur dalam urusan geng macan hitam. Silakan segera pergi, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Kenapa kamu begitu marah? Sepertinya kamu bukan orang yang cocok untuk menjadi pemimpin geng. Sebenarnya, aku tidak bisa dianggap orang luar. Aku punya hubungan yang dalam dengan geng macan hitam. Aku tidak bisa melihat geng macan hitam menurun. Saya juga merekomendasikan seorang kandidat. Apakah Anda punya pendapat? Qin Ming berkata dengan serius sambil duduk tak bergerak. Su Feng akhirnya mengerti bahwa Qin Ming ada di sini untuk menimbulkan masalah, dan dia dengan cepat mengedipkan mata pada pria kekar di lapangan. Kamu bukan anggota geng macan hitam. Kamu tidak memenuhi syarat untuk merekomendasikan kandidat, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Jika kamu berani menimbulkan masalah, aku akan mengusirmu. Dengan suara kasar. Saya hanya seorang tamu ketika saya datang ke rumah saya. Apakah Anda memiliki cara yang kasar dalam memperlakukan tamu? Qin Ming menahan senyumnya, menegakkan wajahnya, dan berkata dengan dingin, saya ingin melihat apakah ada di antara Anda yang memilikinya kemampuan untuk mengusirku. Kamu tidak memiliki kemampuan. Kita bisa pergi bersama. Sombong,
Aku sendiri sudah cukup. Mengikuti kata-kata itu, pria kuat itu bergegas keluar seperti banteng, dan meninju Qin Ming dengan keras dengan tinjunya yang seperti karung pasir. Bang! Celepuk. Di tengah kilat dan batu api, lelaki kuat itu terbang seperti layang-layang yang talinya terputus, terbang lebih dari 10 meter, dan menabrak bonsai dengan keras. Pot bunga hancur berkeping-keping, dan lelaki kuat itu tergeletak di tanah, tak bergerak, hidup atau matinya tidak diketahui. Semua orang yang hadir terkejut, tercengang, atau sangat tidak percaya. Mereka hampir tidak melihat bagaimana Qin Ming melakukannya. Dalam sekejap mata, Qin Ming menendang pria kuat seberat 200 pon itu dan kembali ke meja. Dalam sekejap, atap menjadi sunyi senyap, dan banyak orang menunjukkan ketakutan yang mendalam ketika mereka melihat ke arah Qin Ming. Cuma bercanda, Anda bisa menendang pria kuat seberat 200 pon lebih dari 10 meter hanya dengan satu tendangan. Sangat mudah untuk membunuh seseorang dengan tendangan seperti itu, bunuh dia. Ini juga membenarkan rumor tersebut dan bahkan lebih menakutkan dari rumor tersebut. Siapapun yang tidak puas dapat berdiri. Saya akan menerima siapapun yang datang. Suara dominan Qin Ming seperti pukulan di kepala, membangunkan semua orang yang hadir. Semua orang saling memandang, tidak berani menjadi orang pertama yang pamer, dan semua mengalihkan perhatian mereka ke Su Feng. Su Feng menjadi tenang. Bahkan jika dia takut, dia tidak bisa menunjukkannya. Dia berbalik untuk melihat Qin Ming dan menemukan bahwa mata Qin Ming dingin dan menatapnya. Su Feng tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat, yang membuatnya menggigil tak terkendali dan menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Bang. Kali ini, tepuk tangan yang tidak pantas terdengar. Saudara Qin, kamu masih luar biasa. Aku sangat mencintaimu. Wajah Su Feng menjadi gelap, nenek, kepada siapa kalian berdua menunjukkan kasih sayang. Bersambung.